Baik, terima kasih pemirsa, kembali bergabung bersama dengan program kebanggaan kami dari Sang Haji TV Warna Baru Keluarga Jogja. Dan masih di acara Talk Talk sore-sore ya. Jadi buat Anda yang menyaksikan program ini pastinya sudah menanti-nantikan apa sih temanya besok, Nah, kali ini kita bersama dengan tema peran pajak kendaraan bermotor dalam pembangunan daerah. Sudah dua segmen tadi kita hadirkan dan sudah ada banyak informasi, waktu yang singkat tapi informasi yang padat, jelas. Ini pastinya kita harapkan. Nah, tadi sudah berlalu dari Bapak Riyadi tentang bagaimana sih masyarakat harus tetap bayar pajak meskipun nunggak gitu ya. Yang penting yang namanya pajak itu kan kewajiban. Jadi harus dibayar gitu ya pemirsa. Kalau Anda berani beli sesuatu sudah tahu konsekuensinya harus dibayar pajak. Ya taati aja biar kita tetap aman, nyaman kalau pergi kemana-mana. Sesuai dengan Yogyakarta berarti nyaman. Jadi Anda merasa nyaman dimanapun Anda berada gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Kita pertanyaan selanjutnya ini saya khususkan kepada Bapak Bagus. Ini dari Kanit Regiden Polres Kulon Progo. Ya. Tadi kan kaitannya dengan tunggakan pajak. Nah, kenapa sih proses pajak 5 tahun dan mutasi kendaraan harus dilakukan cek fisik? Sebenarnya itu fungsinya apa dan itu prosesnya berapa lama? Kemudian kalau misalnya kita mengurus untuk itu apa yang harus kita persiapkan begitu Pak? Monggo silakan Pak Bagus. Baik, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Kenapa kendaraan bermotor setiap 5 tahun harus dicek fisik? Ya. Peran Polri di situ hadir masalah regi dan ranmor. Tadi diterangkan di awal registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Yang mana kelayakan jalan kendaraan itu harus benar-benar dipenuhi. Baik fungsi rem, fungsi bannya itu harus sesuai dengan peruntukannya. Tidak boleh menggunakan bal yang kecil untuk roda 2. Karena kalau roda kecil itu sangat berbahaya di jalan. Itu hanya khusus untuk olahraga. Namanya olahraga drag race. Yang race-nya atau rutenya itu trek lurus. Kalau dipakai di jalan raya yang berkelok-kelok, kena genangan air aja bisa terpleset yang mengakibatkan kecelakaan. Seperti itu. Ya, selain masalah regi dan ranmor dan peruntukan kendaraan bermotor sendiri, mengharapkan dengan hadirnya kendaraan itu masalah legalitas antara nomor rangka, nomor mesin itu harus sesuai dengan STNK dan BPKB. Kita pastikan secara hukum di situ. Jadi peran Polri dari situ semasa kendaraan itu digunakan di jalan raya. Seperti itu. Jadi memang penting sekali ya Pak ya, ada persamaan antara surat dan juga kendaraannya. Karena memang ini selain juga demi ketertiban tadi juga memang demi keselamatan juga ya. Betul sekali. Karena jangan sampai ada kesalahan dari cek fisik tadi. Tapi memang yang terjadi kasusnya ada nggak Pak itu yang dari pelanggaran cek fisik atau perbedaan itu sering terjadi kah di situ? Ada. Kalau terjadi demikian kita pengecekannya lebih ke dalam. Kalau sampai itu terjadi selisih antara nomor rangka nomor mesin itu katakanlah nomornya beda. Bedanya tuh kenapa? Kalau ada pengerokan baru berarti bermasalah. Bersangkut dengan tindak pidana atau enggak. Kalau nomor rangka nomor mesinnya itu kropos, ya kroposnya itu kenapa? Cara apa itu dirubah secara manual manusia atau karena proses alam korosi. Kalau korosi, Polri juga berkompeten untuk dikirim data kendaraan itu ke forensik kami yang kalau di Jawa belum ada di Semarang di Jawa Tengah. Pastikan kendaraan nomor rangka nomor mesin itu rusak karena korosi. Jadi ada surat keterangan, nanti proses bisa dilanjutkan kembali kalau memang benar itu rusak karena korosi. Baik. Terima kasih Pak Hendra, jawaban yang luar biasa sekali. Jadi untuk Anda pemirsa ya memang kesadaran, kembali lagi kepada kesadaran diri kita sendiri. Kalau kita memiliki kendaraan ya memang semuanya harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan dari awal. Kalau memang tidak mau patuh nggak usah beli aja. Gitu ya. Jadi biar kita harapkan Indonesia ini benar-benar nyaman, terutama untuk masyarakat Jogja, sesuai dengan kita Yogyakarta berarti nyaman tadi ya Pak ya. Biar semuanya juga nyaman, aman, terkendali. Kembali ini kita hadirkan kembali ada Bapak Hendra. Pak Hendra, berkaitan tadi tahu kecelakaan tunggal ini Pak. Nah, kalau yang terjadi ini kendaraan umum ataupun bus atau mungkin plat kendaraan kuning. Kalau laka tunggal ini bisakah terjamin oleh Jasara Harja? Dan bagaimana sebenarnya prosedurnya sendiri untuk mengurus di PT Jasara Harja? Apakah ini nanti tadi disampaikan sebenarnya cepat ya Pak ya? Atau mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi seperti apa prosedurnya nanti Pak? Jadi di sini memang terdapat perbedaan ya antara plat kuning sama plat hitam ya Mbak ya. Iya. Kalau plat kuning itu kalau terjadi kecelakaan bisa terjamin jasa raja, kalau plat hitam enggak. Kenapa? Karena plat kuning setiap
penumpang atau kita masyarakat itu membayar ongkos angkut, itu di situ sudah termasuk jasa raja sebesar Rp60. Dari Rp60 itu dibayarkan kepada pemilik kendaraan bermotor umum tadi untuk nanti disetorkan ke jasa raja. Jadi misalnya itu terjadi musibah, entah itu pesawat, entah kalau pesawat iuran wajibnya per penumpang 5.000, memang beda karena dia memang ongkos angkutnya juga berbeda. Tapi kalau untuk kereta api, untuk bis, untuk pokoknya yang angkutan umum plat kuning itu cuma Rp60 aja sebenarnya per penumpang. Jadi itu nanti ya, Pak, ya? Iya, tapi manfaatnya sangat-sangat besar sekali. Kalau meninggal dunia 50 juta. Kalau biaya perawatannya maksimal 20 juta. Cacat tetap maksimal 50 juta, tapi nanti itu tetap prosentase, misalnya jarinya saja kepotong ke nanti itu ada berapa persennya, ada ketentuannya. Prosedurnya juga kami nggak susah-susah amat kok. Apalagi kami bekerja sama dengan pihak polisian. Pihak polisian sekarang sudah modern, dalam artian sudah humanis, menolong pada masyarakat. Yang penting begitu terjadi musibah, dilaporkan kepada polisi terdekat, nanti dia polisi datang ke TKP, olah TKP, menerbitkan namanya laporan polisi. Dengan laporan polisi tadi, jasa raja langsung bekerja sama dengan rumah sakit. Kira-kira si korban ini dirawat di rumah sakit mana? Misalnya RSUD Wates. Ya udah, hari itu juga kami buat surat jaminan ke rumah sakit. Jadi pihak keluarga pasien nggak perlu datang ke kami, ke jasa raja untuk ngurus sana sini nggak perlu lagi. Sudah ada yang ngurus nanti ya, Pak. Sudah, nanti kami kirim surat jaminan ke rumah sakit langsung nagih ke jasa raja. Gitu. Apalagi kalau misalnya meninggal dunia. Meninggal dunia tuh 0 hari, jasa raja udah bisa langsung bayarkan. Dalam jangka 6 hari tadi. 0 hari. 0 hari langsung bisa 24 jam. 24 jam, nggak sampai 24 jam langsung bisa. Pagi kecelakaan, siang langsung dibayarkan. Karena itu tadi koordinasi dengan pihak kepolisian, unit laka terutamanya. Kalau emang ada yang MD, mereka dari pihak kepolisian langsung info ke kami. Pak, ini ada laka MD, alamatnya di Nanggulan. Oke, kami datangi untuk melengkapi persyaratan, biasanya KK, surat nikah, KTP, akte kelahiran, itu kan memang dokumen dasar kependudukan ya, tiap orang mesti ada. Itu cukup kami cam scanner atau kami foto, kami kirim, hari itu juga bisa langsung dibayar. Oke, baik pemirsa. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya. Tapi jangan sampai lah. Jangan sampai. Setidaknya kita tahu ya, Pak ya. Jadi kita tahu. Yang penting kalau kita berdoa sih semuanya selamat aja. Makanya kalau pengen selamat ya tertib aja gitu ya, Pak. Kadang-kadang kita udah tertib aja bisa kena sesuatu yang di luar prediksi gitu ya, apalagi yang benar-benar mau ugal-ugalan gitu ya, Pak ya. Jadi sebenarnya semuanya sudah terhandle, semuanya sudah ada yang mengurusi nanti. Tapi kita berharap kita tetap safe aja di perjalanan dan dimanapun Anda berada gitu ya. Baik pemirsa, masih ada satu segmen lagi dan nanti akan ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, bapak-bapak nanti siap menjawab ya. Siap. Baik, namun sebelumnya kita akan kembali mempersilahkan yang mau lewat di sini tetaplah bersama dengan kami.